Teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Ustadz Khalid Basalamah pernah angkat bicara atas tuduhan terhadap dirinya berpaham Wahabi. Dalam salah satu video, Ustadz Khalid Basalamah mengaku saat dirinya hendak berangkat ke Arab Saudi untuk menimba ilmu, dia dititipi pesan sama teman ayahnya yang memintanya untuk mempelajari ilmu di sana, tapi jangan menjadi Wahabi. Hingga di awal masuk kuliah, dia sampai ketakutan saat dosen masuk kelas. Seperti apa ceritanya? Berikut penuturan Ustadz Khalid Basalamah. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibagikan main-main. Allah hu. Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah sama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini atau di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Itulah pengakuan dan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah tentang tudingan dirinya seorang Wahabi. Lantas apa itu Wahabi? Dalam jurnal Substantia Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, volume 20 nomor 1 April 2018, dijelaskan bahwa Wahabi adalah salah satu gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi. Gerakan ini mengusung pemahaman Puritan atau ajaran bahwa Islam harus bersih dari bid'ah, tahayul, dan kufarat. Wahabi juga sering disandingkan dengan Salafi karena memiliki agenda sama, yaitu pemurnian tauhid melalui Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan pendapat ulama. Berdasarkan buku pintar Salafi Wahabi oleh tim Haraka, Salafi Wahabi menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pendekatan tekstual mereka sangat kaku dan terbatas. Misalnya dalam memahami satu hadis, kelompok Salafi Wahabi tidak membandingkan dengan hadis lainnya atau dengan ayat Al-Quran agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Akibatnya, kelompok ini sering menuding kelompok lain salah melakukan bid'ah dan mengkafirkan orang lain. Dalam penelitian di situs UIN Raden Fatah disebutkan sejumlah ciri-ciri ajaran Wahabi, antara lain melarang acara peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, dilarang melakukan perayaan Isra Mi'raj dikarenakan bid'ah, dilarang merokok dengan jenis apapun karena termasuk perbuatan syaitan, dilarang ziarah ke makam Nabi, dilarang berdoa menghadap ke makam Nabi, membangun kubah di atas makam hukumnya haram, tidak boleh menyalakan radio, tidak boleh menyalakan gramafon, mesin yang memproduksi suara atau musik, tidak memperbolehkan kasidah, tidak boleh melakukan bacaan Al-Quran, dilarang membaca kitab,
salawat dalailul khairat, dan lebih-lebih lagi tidak boleh membaca burda, yaitu kasidah Amin Taja, tidak boleh mengaji sifat 20 sebagai yang tertulis dalam kitab-kitab Kifayatul Awam, tidak berdoa dengan tawassul karena dianggap syirik. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.